أشهد أن محمدًا رسول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Sunan Abi Dawud karya Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah di bab 109 dan dimulai dari hadis 274. Bab fil mar'ati tustahab ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض. Jadi bab ini tentang suatu kasus perihal istri atau seorang perempuan yang perlu kita ketahui konteksnya dan hukumnya, yaitu al-mar'atu tustahab, yaitu perempuan yang mengalami atau keluar dari kemaluannya darah istihadah. Apa itu darah istihadah? Beda darah istihadah dengan darah haid. Darah haid kita tahu yaitu keluar pada masanya dengan cairan yang memang dikenal sebagai darah haid, dan perempuan lebih paham tentang bagaimana warna dan juga tekstur dari darah haid. Kemudian ada yang namanya darah istihadah, yang mana darah istihadah ini tidak tergolong sebagai darah haid, sehingga hukum yang berlaku bukan hukum haid. Kita tahu kalau perempuan mengalami durasi masa haid dengan keluar darah haid dari kemaluannya, maka dia dilarang sholat dan dilarang berpuasa. Sholat tidak diqadha nanti setelah selesai darah haid berhenti. Adapun puasa Ramadan diqadha. Itu hukumnya yang berkaitan dengan haid. Adapun ketika seorang perempuan keluar dari kemaluannya darah istihadah, maka hukum syar'i yang berlaku, dia tetap wajib salat dan tetap wajib berpuasa di bulan Ramadan. Namun kapan keluarnya darah istihadah? Ketahuilah darah haid itu darah kesehatan, walaupun tentu namanya darah najis, tetapi alasan keluarnya adalah kesehatan bagian rahim. Adapun istihadah maka sebaliknya, itu adalah darah kotor yang merupakan penyakit bukan faktor kesehatan. Darah istihadah ini umumnya bentuknya atau teksturnya tidak seperti darah haid.
Warnanya juga tidak seperti darah haid. Namun ada kalanya seorang perempuan yang disebut mu'tadah. Mu'tadah yang arifah. Yaitu apa mu'tadah yang arifah? Yang memiliki durasi kebiasaan. Siklus keluarnya darah haid dengan durasi yang biasa setiap bulan. Itu namanya perempuan mu'tadah yang punya kebiasaan di tanggal sekian sampai tanggal sekian dia tahu bakal haid dan bakal selesai. Normalnya begitu setiap bulan. Ya. Yang mana dia juga arifah, yaitu mengetahui bagaimana tekstur darah haid yang keluar dari kemaluannya dan juga warnanya, pekatnya seperti apa, dia hafal sekali karena udah terbiasa. Sehingga kadang dijadwalkan di kalender pribadinya tanggal sekian sampai sekian itu prediksi bakal keluar darah haid dan biasanya benar gitu loh. Benar di sini nggak mesti persis tapi serupa sesuai prediksi kisarannya. Nah, darah istihadah ini adalah darah terusan kadang-kadang yang keluar dari kebiasaan siklus durasi pada kewajarannya perempuan ini. Terusan masih terus keluar, padahal normalnya biasanya setiap bulan itu tidak keluar lagi khalas, terputus darah haid, tapi ini masih keluar. Yang kadang-kadang teksturnya mirip dengan darah haid. Atau mungkin selesai masa haid, namun tiba-tiba beberapa hari kemudian keluar darah yang mana teksturnya beda dengan darah haid. Maka ini darah istihadah namanya. Jadi darah istihadah itu ada beberapa kemungkinan, yaitu terusan dari durasi haid yang normal, yang mana seharusnya terputus ini masa haid dan terhenti darahnya, namun masih berlanjut. Maka ini berarti darah istihadah. Darah istihadah. Ya. Yang kedua, atau tidak dalam masa haid, selesai masa haid, namun tiba-tiba bukan flek, namun darah yang keluar, darah. Dan teksturnya tidak sama dengan darah haid di waktu-waktu normal, di waktu-waktu suci. Maka ini disebut juga darah istihadah. Nah, di sini kejadiannya adalah nanti seorang perempuan yang menyatakan bahwasanya dirinya kok keluar terus darahnya padahal sudah lewat durasi haid pada normalnya. Maka kita baca yang mana kemudian dikatakan oleh Rasulullah yang maknanya tada'us shalah, hendaklah perempuan ini meninggalkan salat di jumlah hari-hari yang biasa dia haid. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Kata Imam Abu Dawud rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Nafi' an Sulaiman bin Yasar an Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna imra'atan kanat tuhraqud dima' ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita pada masa Rasulullah SAW masih hidup yang selalu aja keluar darah. Maksudnya ini darah istihadah, selalu keluar darah penyakit. Selalu keluar darah dari kemaluannya karena ada sakit, entah sakit apa. Maka fastaftat laha Ummu Salamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun, yaitu Ummu Salamah, meminta fatwa untuk perempuan yang bertanya ini, meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah bersabda, litanzur iddatal layali wal ayyami allati kanat tahiduhunna min asy-syahri qabla an yusibaha alladhi asabaha. Hendaklah perempuan ini yang selalu aja keluar darah istihadah dari kemaluannya, hendaklah dia, yaitu litanzur, yaitu dia melihat selama apa? Berapa malam dan juga hari-hari yang biasa durasi haidnya itu terwujud di bulan-bulan sebelum dia tertimpa penyakit darah istihadah ini. Gimana, bisa dipahami enggak jemaah? Jadi kejadiannya apa? Ya, kejadiannya adalah dia, perempuan ini dulunya punya durasi siklus yang normal, keluar haid. Pada suatu ketika entah karena penyakit atau apa, keluar terus tuh darah. Keluar terus darah. Selesai masa haid pun masih keluar darah, terus darah sampai bulan kemudian pun keluar darah masih terus saja keluar darah. Ini yang disebut istihadah.
Ini gimana solusinya ya Rasulullah? Ya, maka solusinya adalah hendaklah dia melihat atau menunggu. Lihat, biasanya dulu ketika sebelum tertimpa darah istihadah ini, dulu kan normal. Misal dulunya itu 7 hari 7 malam. Di tanggal sekian sampai sekian, biasa begitu, biasanya awal bulan. Coba dia lihat itu 7 hari 7 malam. Nanti di bulan depan maka keluar darah, maka kisaran tanggal sekian selama 7 hari 7 malam, maka apa kata Nabi? Selama 7 hari 7 malam, anggaplah segitu. Maka kata Nabi, faltatrukis salata qadra dzalika minasyahr. Maka hendaklah dia meninggalkan salat sekadar dengan kebiasaannya dulu 7 hari 7 malam. Di bulan itu, di bulan depan nanti. Faidha khallafat dzalika faltaghtasil. Apabila dia telah melewati durasi 7 hari 7 malam itu, maka hendaklah dia mandi. Walaupun apa? Walaupun masih keluar darah. Karena di sini hukumnya dianggap darah istihadah. Dan dia harus melihat kebiasaan lamanya dari durasi dan siklus darah haidnya. Misalnya dia ini prediksi biasanya awal bulan selama 7 hari, biasanya tanggal 1-an, tanggal 2-an gitu, itu keluar sampai tanggal 7 atau 8. Nah, itu bulan-bulan sebelumnya. Sekarang kok muskilah, sekarang keluar darah terus. Maka dikembalikan kepada adat dan kebiasaan durasi dan siklusnya yang sebelumnya. Maka bulan depan kisaran tanggal 1 atau tanggal 2, maka durasinya segitu juga. Dikembalikan kepada dulunya. Ya. Dulu terputusnya itu biasanya hari ke-7 misalnya. Hari ke-7 biasanya siang atau biasanya malam, maka dikembalikan pada itu. Walaupun masih terus keluar darah haid, darah istihadah, masih keluar kemudian, maka dikembalikan hukumnya dan durasinya kepada kebiasaannya. Ini namanya perempuan yang mu'tadah. Mu'tadah mustahadah. Yaitu perempuan yang punya kebiasaan siklus darah haid, keluar sekian hari dan lebih ke awal bulan, tengah bulan atau akhir bulan. Maka begitu hukumnya. Thumma latastathfir bi thawbin thumma tusalli fi. Kemudian hendaklah dia memakai pakaian dan mengerjakan salat dengan pakaian tersebut setelah mandi. Setelah mandi, maka dia suci dari haid walaupun dia masih masih ada darah yang keluar yang berupa darah istihadah dan ditahan. Mungkin kalau sekarang masih mengenakan pembalut, ya. Tapi itu bukan karena haid, melainkan karena darah istihadah. Hadis berikutnya, haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Yazid bin Khalid bin Yazid bin Abdullah bin Mauhib qala haddatsana Laits an Nafi'in an Sulaiman bin Yasar anna rajulan akhbarahu an Ummi Salamah. Di sini ada dari Ummi Salamah anna imra'atan kanat tuhraqud dam. Ada seorang perempuan, kembali ke hadis yang sebelumnya. Seorang perempuan yang terus-menerus keluar darah. Fadzakara ma'nah, maka sama ceritanya kayak tadi, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza khallafat dzalika wa hadaratis shalah faltaghtasil." Bima'nah, apabila dia telah melewati durasi normalnya kebiasaannya dahulu, dia terlewati dan datang waktu salat, hendaklah dia mandi. Hendaklah dia mandi. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya ketika seorang perempuan berhenti darahnya di waktu suatu salat fardu, maka dia wajib menunaikan mandi haid, kemudian salat di waktu itu, di waktu tersebut. Saya kasih contoh. Misal seorang perempuan merasa dan meyakini dan telah ngecek dia telah kering, telah bersih, telah putus darah haidnya di jam 3 sore, dan kita tahu asar di kita jam 3:28. Maka kan ini berarti masih ada 28 menit waktu zuhur. Maka wajib atasnya untuk mandi haid. Kisaran 10 menit cukup. Kemudian setelah itu langsung dia salat Salat zuhur. Salat zuhur 4 rakaat normal. Berkumandang azan asar, maka dia kemudian salat asar. Kemudian dia salat asar. Ya begitu hukumnya. Kalau misalnya dia terputus darah haidnya pada jam 6 pagi, pada jam 6 pagi
Dia merasa, wah udah putus nih darah haid. Itu jam 5.46 itu apa Pak? Nah itu syuruk apa terbit matahari sini? Teman-teman di sini lebih tahu. Ini terbit matahari atau syuruk? Karena beda. Terbit matahari belum boleh sholat dan sudah habis waktu subuh. Kalau syuruk boleh sholat. Nah tapi ala kulli hal 5.46 dia terputus darah haidnya baru ngeh kisaran jam 6. Maka apakah wajib dia mandi haid? Ya, mandi haid silakan. Tapi apakah dia wajib sholat subuh? Wajib enggak, Pak? Jawab. Wajib sholat subuh enggak? Enggak wajib. Karena apa? Karena dia baru merasa terputus darah haidnya jam 6 dan itu sudah bukan waktu subuh. Paham di sini? Bukan waktu subuh lagi. Ya, bukan waktu subuh lagi. Apakah dia harus segera mandi haid? Ya kalau bukan waktu subuh berarti ya enggak ada kewajiban salat kan atasnya, maka dia enggak harus segera mandi haid, enggak harus. Bisa nanti sebelum zuhur misalnya, tapi yang enggak dianjurkan, sebaiknya cepat mandi haid. Ya, karena mungkin suaminya juga meminta sesuatu darinya cepat-cepat, nah, kan gitu. Ya. Kalau misalnya dia ini kan waktu subuh selesai di kita jam 5:47. 5:46. Dia kemudian merasa dirinya jam 5:40 udah selesai nih. Tapi pasti cek, iya nih, udah selesai darah haid. Oke, udah selesai darah haid. Apakah dia diwajibkan sholat subuh? Diwajibkan sholat subuh atau tidak? Wajib. Karena dia merasa terputusnya di apa? Di waktu masih waktu subuh. Walaupun ujung banget, tapi itu masih waktu subuh. Ada memang ulama mengatakan baru diwajibkan sholat subuh ketika dia selesai mandi haid. Tapi pendapat yang pertama lebih tepat. Dilihat dari pengetahuan dia selesainya putusnya darah haid, yaitu jam 5:40. Oh masih ada 6 menit lagi nih untuk subuh masih, maka dia berada dalam waktu subuh. Maka dia wajib bergegas untuk apa? Untuk mandi haid. Dan dia tidak wajib wudu lagi karena mandi haid itu sudah mewakili wudu. Karena mandi besar itu sudah mewakili wudu. Maka orang yang mandi besar, mandi junub, mandi nifas, mandi haid itu tidak wajib wudu lagi. Nah kemudian dia sholat. Loh tapi sholat subuh ini perempuan mandi berapa menit kan? 6 menit aja udah kecepatan gitu kan. Taib 6 menit mandi ternyata udah 5:47, udah lewat waktu subuh. Apakah dia wajib sholat subuh? Wajib sebagai qadha. Wajib sebagai qadha sholat subuh karena udah di luar waktunya, dan dia tetap wajib karena apa? Karena dia telah mengalami masa suci di waktu subuh. Begitu. Di waktu subuh. Ini kan maghrib nih. Kita tahu nanti adzan Isya jam 19.32, jam 7:32. Kemudian jam 7 kurang dari berapa menit aja? Jam 19.25. 7 menit lagi adzan Isya, masuk waktu Isya. Dia mengecek, oh udah selesai darah haid. Maka apakah dia wajib salat maghrib? Jawabannya apa? Wajib. Karena apa? Dia mengalami putusannya darah haid itu di waktu masih waktu maghrib, waktu walaupun penghujung akhir-akhir, tapi masih waktu maghrib. Maka dia wajib mandi selesai haid dan terus dia sholat. Walaupun mandi haidnya melampaui waktu maghrib dan kemudian sudah masuk waktu isya, maka dia mengqadha sholat maghrib dan baru kemudian dia sholat isya, seperti itu. Adapun kalau dia mendengar azan Isya kemudian dia ngecek, wah sudah kering, sudah sudah terputus darah haid, maka tidak wajib sholat maghrib karena pengetahuan tentang putusnya darah haidnya dia itu di waktu apa? Di waktu Isya, seperti itu. Ini memang bukan kasus kita ya jemaah, bukan kasus ana, bukan kasus antum, tapi ini kasus istri-istri kita, yang mana daripada istri kita tanya pada ustadz, mendingan pada suaminya sendiri. Ya suaminya perlu paham gitu kan. Baik, kemudian berikutnya kata Abu Daud rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Maslamah haddatsana Anas yakni Ibnu Iyad an Ubaidillah an Nafi' an Sulaiman bin Yasar
Ar-rajul minan ansar anna imra'atan kanat tuhraqu ad-dima' fadhakara ma'na hadits al-Laits qala fa idza khallafathunna wa hadaratis salatu faltaghtasil. Sama seperti tadi. Ya. Ketika memang masuk waktu salat, dia selesai madrasah haid, masuk waktu salat, maka dia hendaknya mandi. Jadi mandi dulu. Enggak boleh dia merasa udah putus darah haidnya langsung wudu terus salat, enggak boleh. Harus mandi haid, dan mandinya tersebut mandi niatan mandi haid, atau mandi niatan menghilangkan hadas besar, atau mandi niatan untuk membolehkan salat padanya. Baru itu sah sebagai mandi haid. Adapun kalau mandinya mandi tradisi, mandi hanya untuk menyegarkan badan tanpa niatan tentang selesai masa haid atau tentang salat, maka tidak sah sebagai mandi haid. Walaupun dia mandi, ya, walaupun dia mandi. Anak kasih contoh. Di sore hari, seorang perempuan di jam 4 sore, dia melihat dan merasakan bahwasanya sudah putus darah haidnya. Maka khalas. Nah, kemudian dia nyantai-nyantai, ya nonton apa gitu. Jam 5 dia agak kegerahan, mandi. Mandi kemudian, mandi. Mandi niatannya apa? Supaya segera aja, karena mau malam kan, biasanya mandi sore gitu kan. Dah, mandi serius. 20 menit mandi. Pakai sabun, pakai ini, pakai itu. Nah, selesai mandi kemudian dia ingat, oh iya kan sudah putus darah haid saya tadi jam 4. Berarti ini kan masih waktu salat asar. Wajib enggak atas dia untuk salat asar ketika itu? Wajib. Kemudian dia wudu, dan setelah wudu dia pun apa? Salat asar. Pertanyaannya, sah atau tidak salat asarnya? Sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Apa muskilah? Penyebabnya apa? Karena mandinya dia tadi niatannya bukan niatan mandi wajib. Ya. Niatannya niatan mandi biasa, yaitu mandi penyegaran badan, mandi tradisi, mandi sore biasa. Lah, tapi kan dia udah wudu. Wudu tadi tidak berkonsekuensi menghilangkan hadas besar. Wudu itu kan menghilangkan hadas kecil. Ketika hadas besar masih berstatus hadas besar, kemudian menghilangkan hadas kecil, maka enggak berpengaruh terhadap status hadas besarnya. Ya. Maka dia wajib apa? Wajib mandi dengan niatan, entah niatan mandi wajib, entah niatan mandi haid, entah menghilangkan niatan menghilangkan hadas besar, atau mandi untuk memperboleh dirinya untuk sholat. Itu niatan-niatan seperti itu membuat mandi ini mandi yang sah sebagai mandi haid. Jadi hadas besar ketika masih berlaku sebagai status diri kita, kemudian kita berwudu, yang mana wudu itu kan menanggulangi hadas kecil saja, maka itu tidak cukup untuk menghilangkan atau mengubah status hadas besar. Faham di sini jemaah? Anak kasih contoh lain. Sepasang suami istri melakukan hubungan badan dan jima sebelum tidur malam. Terjadilah itu jima sampai kemudian terjadi junub antar keduanya. Dan disunahkan dalam Islam, jika ingin tidur maka dianjurkan apa? Kalau enggak mandi junub, dianjurkan wudu. Wudu persis seperti wudunya kita, wudu persis. Setelah itu dia wudu dan kemudian dia sholat malam 3 rakaat. Sholat sholat witir 3 rakaat sebelum tidur. Pertanyaan sah atau tidak sholatnya itu? Tidak sah. Kenapa? Karena dia belum mandi besar dan dia baru wudu, dan wudu itu tidak menanggulangi hadas besar. Ya. Mandi besar itu kan menghilangkan hadas besar, yang otomatis menghilangkan hadas kecil. Tapi wudu menghilangkan hadas kecil tidak bisa menghilangkan hadas besar. Ya begitu. Itu kaidahnya. Ya, jadi mandi di sini, mandi yang dimaksud adalah mandi menghilangkan hadas besar atau haid. Kemudian hadis 277, haddatsana Ya'qub bin Ibrahim, haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, حدثنا الصخر بن جويرية النافع بإسناد الليث وبمعناه قال فلتترك الصلاة قدر ذلك ثم إذا حضرت الصلاة فلتغتسل ولتستغفر بثوب ثم تصلي. Jadi perempuan yang mengalami darah istihadah terus menerus, maka dia menghitung kapan kira-kira biasanya dia keluar darah haid.
maka durasi seperti itu sesuai kebiasaannya. Kalau selesai kebiasaannya pada tanggal sekian atau momentum sekian, maka dia mandi. Dan di durasi biasanya dia haid, dia tinggalkan sholat. Hukum meninggalkan sholat itu haram pada asalnya kecuali perempuan yang haid atau nifas. Kecuali perempuan yang haid atau nifas. Bagi seorang mukallaf aqil baligh yang sadar, maka haram atasnya meninggalkan sholat fardu kecuali perempuan yang haid atau sedang nifas. Maka bukan hanya tidak sholat, melainkan tidak boleh sholat. Tidak boleh sholat. Diperintahkan oleh Rasulullah meninggalkan sholat. Faltatrukis sholat, maka tinggalkanlah sholat. Barang siapa yang justru tetap sholat sengaja, maka dia telah melakukan kebid'ahan dan kemaksiatan kepada Rasulullah SAW. Karena bertentangan dengan perintah Rasulullah untuk meninggalkan sholat. Dan meninggalkan sholatnya seorang yang haid ini atau nifas, bukan berarti enggak zikir. Zikirlah wahai perempuan. Bacalah Al-Quran, tetap itu menurut pendapat yang lebih rajih. Boleh baca Quran bagi perempuan yang sedang haid atau nifas, tetapi tidak menyentuh mushaf langsung dengan tangan telanjang, melainkan dengan apa? Dengan adanya penghalang seperti tisu atau kain dan seterusnya. Begitu juga hadis berikutnya, haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Wuhaib, haddatsana Ayyub an Sulaiman bin Yasar an Ummi Salamah bihadhil qissah. Kisahnya sama dan kata Nabi SAW, tada'us salata wa taghsilu fima siwa dhalik wa tastaghfiru bi thawbin wa tusalli. Sama seperti yang tadi, ya. Dia tinggalkan salat dan mandi pada waktu selain waktu haid, dan hendaklah dia memakai pakaian dan juga dia salat. Dan dikatakan oleh Abu Dawud, sammal mar'ata allati kanat istuhidat Hammad bin Zaid. Perawi dari Hammad bin Zaid dari Ayyub As-Sakhtiyani menyebutkan bahwasanya dalam hadis yang tadi disebut, perempuan yang terjadi pada dirinya hal itu adalah Fatimah binti Abi Hubaish. Dari perempuan yang terjadi pada dirinya darah mengalir keluar terus menerus, itulah Fatimah binti Abi Hubaish. Baik, kemudian hadis berikutnya 279. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Laits an Yazid bin Abi Habib an Ja'far an Iraq an Urwa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Aisyah bercerita, inna umma Habibata sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam an dam. Bahwasanya Ummu Habibah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang darah. Ya, perempuan kalau bertanya tentang darah bukan bertanya tentang hewan kurban atau apa, melainkan bertanya tentang apa? Tentang darah haid atau darah istihadah. Dan di sini Ummu Habibah adalah Ummu Habibah binti Jahash, saudarinya Fatimah, saudarinya Zainab binti Jahash. Dan Zainab binti Jahash itu adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Ummu Habibah itu adalah saudarinya Fatimah, saudarinya Zainab binti Jahash. Fatimah binti Jahash bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya seorang perempuan boleh bertanya langsung kepada seorang berilmu sesuai kebutuhan dan keperluannya dari hukum-hukum dan ilmu, boleh. Maka Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, faraitu mirkanaha mal'ana daman. Kata Aisyah, ketika Ummu Habibah itu bertanya kepada Nabi SAW tentang darah, aku, yaitu Aisyah, melihat mirkannya melihat mirkannya Ummu Habibah. Mirkan itu adalah alat cuci, alat untuk mencuci. Alat untuk mencucinya itu ya mal'an daman, penuh dengan darah. Sepertinya alat ini entah seperti, mungkin seperti kayak dulu itu kalau orang tua kita atau dulu kita tuh nyuci buat giniin apa namanya bukan membilas ya, apa namanya, menggesek apa,
penggilasan namanya. Oh iya dah, yang dari kayu itu loh. Nah itu penggilasan ya. Sekarang itu kan udah jarang banget itu ya. Udah pakai mesin cuci soalnya. Ya. Itu entah itu mirkan namanya atau mirkan di sini adalah ember, Anda nggak tahu. Tapi di sini yang penting Aisyah itu melihat ke tempat alat cucinya. Ya tentu yang sederhana itu kan zaman itu ketika itu ya. Itu mal'an daman, penuh dengan darah. Penuh dengan darah. Maka Ummu Habibah bertanya ya kepada Rasulullah SAW. Zahirnya adalah Rasulullah SAW ketika itu sedang berada di rumahnya Zainab binti bukan Fatimah kan? Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash ini istrinya Nabi SAW. Dan Ummu Habibah binti Jahash itu saudarinya Zainab. Berarti iparnya Rasulullah. Ya gitu kan? Iparnya Rasulullah SAW. Nah, dan di situ ada Aisyah juga. Jadi ketika itu wallahu alam sepertinya Aisyah berada di kediaman istri Nabi lainnya, itu di kediaman Zainab binti Jahsh. Oke? Maka Aisyah itu melihat apa tadi? Penggilasan. Ya, itulah penggilingan. Ya itulah ya. Alat tersebut penuh dengan darah-darah apa coba sekarang? Darahnya siapa? Darahnya Ummu Habibah. Yang mana Ummu Habibah itu siapa? Rasulullah, iparnya Rasulullah SAW. Ya, begitu. Di riwayat yang ini tidak disebutkan Rasulullah melihat ke darah tersebut. Ya, tidak melihat ke darah tersebut. Kan gimana ya? Ketika kalau melihat kan mungkin bagi kita, masya Allah ngelihat darahnya adik ipar gitu kan enggak? Yang mana itu dari kemaluan adik ipar gitu kan? Tetapi jika pun Rasulullah melihat itu bukan suatu aib, mungkin karena ketidaksengajaan atau mungkin untuk melihat bukti bahwasanya darahnya itu mengalir gitu loh. Dan itu enggak masalah. Karena dikatakan innallaha la yastahi minal haqq. Allah Ta'ala tidak malu akan kebenaran. Maksudnya adalah sesuatu yang asalnya tabu, namun jika kemudian diungkap demi mengetahui suatu hukum dan ilmu, maka hal itu enggak masalah dengan porsi dan kadar yang wajar. Dan Aisyah melihat darah saudari madunya gitu loh. Ya. Faqala laha Rasulullah SAW, maka Rasulullah berkata kepada Ummu Habibah, umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki thumma ightasili. Diamlah selama waktu kamu biasa mengalami haid, kemudian mandilah sesuai masa itu habis. Kasus ini mirip dengan kasus Fatimah binti Abi Hubeish yang tadi. Yaitu Ummu Habibah wallahu alam mengalami istihadah. Yaitu darah keluar dari kemaluannya di luar dari durasi haid dan terus menerus mengucur, terus menerus menetes darah itu dari kemaluannya. Ini bagaimana Rasulullah keluar banyak darah dari saya di keseharian saya. Maka kata Nabi SAW, umkuthi, menetaplah, diamlah. Mak di sini maknanya adalah tinggalkanlah salat dan tunggulah masa suci selama waktu kamu biasa mengalami masa haid. Artinya apa? Ini kan kamu sedang mengalami istihadah, durasinya panjang, gak tahu bakal berapa bulan kayak ini. Nanti ketika kamu masuk ke dalam masa haid yang biasanya bulan-bulan sebelumnya itu tanggal sekian itu masa haid, maka pada waktu itu kamu ya udah tinggalkan sholat, jangan puasa gitu. Itu maksudnya. Sampai apa? Sampai sesuai kebiasaan hari gini itu kamu habis dari durasi haidnya, maka kamu harus mandi dan kemudian sholatlah. Itu persis mirip seperti kasusnya Fatimah binti Abi Hubeish. Dan kemudian hadis berikutnya, haddatsana Isa ibnu Hammad, akhbarna Al-Laits an Yazid bin Abi Habib, an Bukair bin Abdullah, an Al-Munzir bin Al-Mughirah, an Urwah bin Zubair, anna Fatimah binti Abi Hubeish
Ini Fatimah binti Abi Hubaish. Ini hadis-hadis yang awal. Haddatsathu, menceritakan kepada Urwah bahwa Fatimah binti Abi Hubaish sa'alat Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah SAW. Fasyakat ilaihi dam. Fatimah binti Abi Hubaish mengeluhkan kepada Rasulullah soal darah yang keluar darinya, dari kemaluannya, dan itu dari istihadah. Maka kata Nabi SAW, innama dzalika irq. Darah yang keluar di diri kamu itu sekarang itu hanyalah irq. Irq itu adalah darah penyakit, bukan darah kesehatan, itu darah istihadah. Fanzuri, maka tunggulah wahai Fatimah. Unzur di sini maksudnya tunggulah sambil memperhatikan. Itu unzur. Idza ata qur'uki fala tusalli. Jika sudah jika datang nanti masa haidmu, maka janganlah kamu salat. Idza ata qur'uki. Qur' itu adalah masa haid. Qur' itu adalah haid. Jika datang masa haidmu, maka janganlah engkau salat. Jadi qur' itu masa haid. Fa idza marra qur'uki fatatahhari. Kalau sudah lewat durasi haidmu, maka bersucilah. Thumma salli ma bainal qur'i lal qur'i. Kemudian salatlah selepas masa haid, salatlah sampai datang masa haid berikutnya nanti, gitu. Qur' itu adalah masa haid. Maka kata Nabi SAW, al-mutallaqatu yatarabbasna kata Allah Azza wa Jalla, al-mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Orang perempuan yang ditalak, yang diceraikan. Perempuan yang diceraikan itu hendaklah tarabbus, yaitu menunggu masa iddah selama berapa? 3 kali masa haid. Kalau diceraikan bukan di masa hamil. Karena kalau diceraikan ketika hamil, diceraikan oleh suaminya, maka masa iddahnya sampai kapan, Pak? Sampai lahirnya bayi. Ya. Kalau misalnya lagi hamil nih, hamil muda misalnya, kemudian diceraikan oleh suaminya, kamu saya talak. Maka kapan masa iddah selesai? Yaitu setelah keluar darah lahiran bayi. Baik sesar maupun lahir normal. Tapi kalau misalnya bukan di masa hamil diceraikan, yaitu di masa suci biasa, di masa suci, maka tiga kali masa haid. Salah satu quru, masa iddahnya 3 kali masa haid. Saya kasih contoh. Ini tanggal berapa sekarang? 16 Januari. Misalnya seorang pria mentalak istrinya hari ini misalnya, dan istrinya tidak sedang haid. Udah lewat masa haid di bulan ini. Maka ditalak oleh suaminya. Maka kemudian istri ini harus menunggu berapa? Dan harus tetap di rumah. Harus tetap di bait az-zaujiyah, rumah tangga, rumah di mana mereka berumah tangga, di situ. Mau itu rumah istri kek, mau itu rumah suami, pokoknya rumah di mana mereka bersama tinggal, harus di situ. Selama berapa? Orang banyak mengatakan 3 bulan. Salah, akhi. Salah, khata. Bukan 3 bulan jawabannya, tapi 3 kali masa haid. Kenapa enggak boleh jawab 3 bulan? Karena dalam Al-Quran disebut thalathatu quru, bukan thalathatu ashhur. 3 bulan iddah itu kasus lain. Ini kasus talak biasa di masa suci. Maka 3 kali masa haid, bukan 3 bulan. Itu pertama. Karena dalam Al-Quran disebut thalathatu quru, jama' dari qara. Yang benar adalah ini maknanya adalah masa haid, 3 kali masa haid, itu masa iddahnya. Bukan 3 bulan. Walaupun umumnya 3 bulan, tapi enggak boleh mendurasikan 3 bulan begitu saja. 3 kali masa haid. Dan juga alasan yang kedua, masa haid seseorang beda-beda. Ada perempuan yang tiba-tiba masa haidnya itu sebulan 2 kali. Durasi sebulan 2 kali. Masa haid pertama awal Januari, tanggal 3 sampai tanggal 7. Kemudian akhir bulan tanggal 25 sampai 29 dia haid lagi. Itu kan dalam 1 bulan dia 2 kali haid. Ya. Maka misal Anda kasih contoh. Nih misalnya, nih tanggal 16 dijatuh talak. Secara syar'i jatuh talak oleh suami. Saya talak kamu. Baik.
Kemudian Februari tanggal 1 mulai haid itu perempuan. Di rumahnya. Dan suaminya belum mau rujuk padanya, enggak disentuh, enggak dibicarain, enggak ada apa, masih biasa aja. Ini kan statusnya masih suami istri. Istrinya masih harus tetap melayani dan berbakti pada suami, walaupun kondisinya dalam perceraian, namun belum final masa iddah. Tanggal 1 Februari mengalami haid. Kemudian selesai haidnya tanggal 5 Februari, cepat. Terus tanpa ada sentuhan dari suami. Kemudian tanggal 20 Februari mengalami haid karena stres, haid lagi. Sampai tanggal 25 Februari. Berarti kebiasaannya sudah mulai berubah siklusnya karena stres. Ya. Kemudian Maret, tanggal 12 Maret sampai 15 Maret itu haid lagi, keluar darah haid. Dia tahu itu darah haid. 15 Maret sore di waktu asar. Ini selesai haid yang ketiga. Maka pada saat itu dia mandi haid, dia salat asar dan dia pulang ke rumah orang tuanya karena apa? Karena sudah selesai masa iddah. Itu fikihnya seperti itu. Ya, kita mungkin azan dulu. Ya, setelah itu. Ini azan bukan? Ya, kita azan, setelah itu insyaallah kita lanjut sebentar. Baik, kita lanjut sedikit ke hadis berikutnya ya ikhwas sekalian. Hadatsana Yusuf bin Musa, hadatsana Jarir an Suhail yani ibn Abi Salih an Zuhri an Urwa bin Zubair, hadathatni Fatimah binti Abi Hubaish. Nah, ini seperti tadi. Ya. Fatimah binti Abi Hubaish annaha amarat Asma, bahwasanya beliau memerintahkan Asma. Dan Asma di sini imma saudarinya Aisyah radhiyallahu anha atau Asma binti Umais. Tidak melihat datanya di sini. Ala kulli hal meminta kepada Asma, ya, atau menceritakan kepada Asma atau menghikayatkan bahwasanya Fatimah memerintahkan Asma untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya. Maka fa'amaraha an taq'ud al-ayyam allati kanat taq'ud thumma taghtasil. Ya, sama maknanya seperti tadi. Maka Rasulullah memerintahkan Fatimah binti Abi Hubaish untuk qu'ud maknanya duduk. Maksudnya duduk di sini non aktif dari salat dan puasa. Non aktifkan salat dan puasa di masa-masa normal haidnya. Ya, dan juga dalam redaksi lain dalam riwayat Qatadah dari Urwa bin Zubair, Nabi SAW memerintahkan antada as-salata ayyam aqra'iha thumma taghtasil wa tusalli. Sama seperti yang tadi, tinggalkan salat di masa-masa normalnya haid, kemudian setelah selesai mandi dan juga kemudian salat. Ya, dan riwayat-riwayat berikutnya semuanya serupa dan sama perintah Rasulullah SAW. Ya, perintah Rasulullah SAW untuk meninggalkan salat. Ya, al-mustahadatu tajlisu ayyama qur'iha. Perempuan yang haid hendaklah tajlis, yaitu duduk. Julus, qu'ud, duduk di sini maksudnya non aktif salat dan puasa. Puasa apapun itu. Dan salat apapun itu enggak boleh. Ya, taib. Sampai sini ada pertanyaan enggak jemaah sekalian? Ada yang bertanya? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini biar masuk nanti ke kamera. Ini Ustaz, tentang istri yang kalau istri sedang haid mau mengikuti kajian gitu Ustaz ya. Kajian tapi pakai pembalut gitu kan sekarang. Ya. Boleh enggak Ustaz? Ya. Taib, istri yang sedang haid mengikuti kajian dan dia pakai pembalut. Sebenarnya ini perselisihan perbedaan pendapat di antara ulama akan pembolehan atau tidaknya. Namun agar keluar dari masalah khilafiyah, keluar dari perbedaan pendapat antara ulama, maka hendaknya mencari area yang bukan area utama masjid, maka dia mendengar dari area itu. Begitu. Jumhur ulama mengatakan perempuan yang haid atau nifas tidak boleh menetap di masjid begitu lama. Adapun abiris sabil, yaitu cuman sekadar lewat, itu boleh. Tapi kalau dengar kajian kan bukan sekadar lewat, melainkan kan duduk menetap gitu.
Kalaupun berdiri lama di masjid, maka ini jumhur ulama mengatakan nggak boleh. Sebagian ulama mengatakan tetap boleh selama aman dari tertetesnya masjid akan darah haid. Namun pendapat jumhur ini lebih berhati-hati. Dan yang lebih afdol adalah menggabungkan keduanya, yaitu dia datang ke masjid namun jangan di aula primer masjid. Mungkin di teras yang tidak bersambung dengan ubin aula masjid. Kalau dia kedengaran kajian itu di luar. Begitu. Untuk keluar dari perselisihan pendapat antara ulama. Begitu. Wallahu a'lam. Wa iyyakum jazakumullah khair. Ada lagi ikhwan yang mau bertanya? Ada soal? Enggak ada. Ya, fadhal. Ya. Ya. Masalah iddah? Iddah yang ditinggal mati. Ya. Oh, ya itu pertanyaannya. Ya. Nah di sini ikhwan, kita kan iddah? punya al-iddat dalam fikih namanya iddah jamaknya adalah iddat ya. Namanya iddah itu kan diwajibkan untuk berstatus tetap sebagai suami kalau misalnya dia diceraikan. Status sebagai istri, masih sebagai istri, masih masa iddah masih sebagai istri. Dan iddah itu kan ada beragam macam. Ada iddah cerai tadi, iddah cerai pada saat hamil ada masa iddahnya. Pada saat ditalak ada masa iddah. Nah, bagaimana dengan iddah mati? Di sini kan ada iddah karena mati suami meninggal. Di sini kan ada perbedaan antara masa iddah versi syariat dan juga masa iddah versi apa? Versi perdata. Ya, kalau Anda lihat di sini kita lihat pasal 153 ayat 2 huruf A KHI, masa iddah cerai mati atau masa iddah suami meninggal ya adalah 130 hari. Ini di pasal hukum negara. Itu kalau kita mengacu pada apa? Hukum negara. Gitu ya, Pak. Bagaimana kalau misalnya masa iddah ditinggal wafat menurut syariat Islam? Nah, kalau menurut syariat Islam iddah karena wafat yang mana itu bukan karena perceraian berapa? 4 bulan 10 hari. Arba'ata ashhuri wa 'ashra. Berapa hari? Sama enggak? Hah? 130. Nah, menunjukkan bahwasanya hukum undang-undang negara di perdata terutama sebenarnya banyak yang mengikuti syariat Islam. Ini Anda pengen membuktikan aja. Anda tadi membacakan hukum perdatanya. Ya. Dan kalau misalnya meninggal suaminya dan masih hamil, di hukum perdata juga begitu, yaitu iddahnya sampai lahirnya anak, sama seperti Islam. Makanya kita katakan undang-undang negara ini ada yang berbeda dengan Islam, namun banyak juga yang sama prinsipnya dengan prinsip Islam. Maka nggak boleh kita katakan undang-undang ini semua tagut, nggak boleh ngomong kayak gitu. Zalim. Ada memang yang tidak sesuai dengan Islam, ada. Hukum had untuk pencuri, pezina itu kan nggak ada di negara kita. Itu nggak benar kalau itu. Tapi kalau misalnya yang sesuai dengan Islam, ya seperti ini. Nah, gitu masa iddah perempuan yang wafat suaminya dilihat apakah dia dalam keadaan hamil atau tidak. Kalau dalam keadaan hamil, maka sampai lahiran. Kalau misalnya dalam masa biasa, suci atau biasa, maka arba'ati ashhur wa 'ashra, 4 bulan 10 hari. Namun 4 bulan 10 hari ini ya, dihitung dari kapan? Dari hari kematian suami. Gitu loh. Dari hari kematian. Ya? Iya, dihitung dari hari, tapi dari hari kematian suami. Oh, enggak. Kalau ini enggak ada kaitan dengan haid. Ketika suaminya wafat,
maka masa iddahnya tidak kaitan dengan haid, tapi langsung berkaitan dengan durasi, dengan time, waktu. Kalau perempuan ini menopause, perempuan ini udah usia misal 55 menopause, kemudian di usia 57 suami meninggal, maka ini kan nggak ada. Nah, untuk perempuan yang usia menopause juga kalau dalam undang-undang kita sama seperti itu, arba'ata asyhuri wa asyra. Dan untuk yang ini kan ada hukum lainnya, ihdad namanya, hukum ihdad, yaitu perempuan yang sudah mati suaminya selama 4 bulan 10 hari itu dia apa? Tidak boleh keluar rumah tanpa hajat, tidak boleh berdandan, tidak boleh apa-apa, berhias nggak boleh. Begitu, ada hukum tambahan kalau itu. Sebagai penghormatan, dan tetap di rumah suaminya. Tetap di rumah suaminya dulu, jangan balik ke rumah orang tua. Gitu, sampai 4 bulan 10 hari, kecuali kalau dia hamil sampai dia lahiran. Begitu. Sayangnya kalau perempuan ini kerja, nah ini berapa? Perempuan ini kerja, tetap cemongan dengan bedak. Ini pelanggaran sebenarnya. Suami meninggal, dia malah berhias. Ini malah bertentangan. Ya begitu. Ya. Baik, seperti itu insyaallah. Kita cukup sampai sini. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.